Oke, nah, jadi topik malam ini, kita akan bahas tentang backend development dengan Flash Python, gitu ya. Nah, apa sih itu backend gitu ya? Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar gitu ya, mungkin istilah yang agak asing atau mungkin teman-teman pernah nih dengar dikit-dikit tentang backend, ada front end gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya front end dan back end, nah itu kayak beberapa bagian di dalam sebuah aplikasi gitu ya. Nah mungkin ilustrasi mudahnya kurang lebih seperti ini. Nah sisi front end itu dia menampilkan hal-hal yang bisa dilihat oleh klien atau pengguna gitu ya, pengguna web atau pengguna aplikasi gitu. Itu yang namanya front end. Jadi front end itu tampilan-tampilan yang itu bisa diakses oleh user gitu. Nah, sedangkan back end itu adalah uh, bagian yang itu mengurusi uh, yang nggak bisa diakses langsung oleh uh, user gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mungkin ilustrasi lebih mudahnya itu mungkin kalau diibaratkan kita punya restoran gitu ya, restoran. Nah, front end itu adalah para pelayannya gitu ya, para pelayan yang mengantarkan makanan-makanan itu ke para pelanggan atau pengunjung gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk yang back end itu dia yang menyiapkan apa yang akan kita beri ke pelanggan gitu ya. Mungkin kalau dalam kasus restoran gitu ya, mungkin para koki gitu ya yang ada di dapur yang sedang masak untuk yang nanti bakal dikasih ke pelanggan. Nah, itu uh, ilustrasi gampangnya tentang front end dan back end gitu. Nah, kalau mungkin secara teknisnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ada aplikasi, nah ini klien mengakses aplikasi itu melalui front end gitu. Nah, front end ini dia berkomunikasi dengan bagian back end, bagian belakang dari sebuah aplikasi gitu lah ya. Nah, itu di sini ada server. Server itu yang menangani semua permintaan dari front end yang diberikan oleh klien gitu. Nah, itu ditangani di server, kemudian di sini juga ada database yang itu di situ bisa menyimpan data-data yang diperlukan oleh user nantinya seperti itu. Nah, itu. Kemudian setelah setelah request ini nyampe ke server, nah diproses tuh request-request yang masuk gitu. Nah, habis itu dari proses itu kemudian kalau udah selesai diberikan melalui respon gitu ya. Jadi antara front end dan back end tuh saling berkomunikasi seperti itu. Nah, di back end ini kurang lebih susunannya ada server dan juga ada database gitu ya. Nah, untuk server ini sebenarnya ada beberapa jenis jenis server yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu adalah file server gitu ya. Nah, file server ini melayani penyimpanan dan pendistribusian berkas. Nah, file server ini itu fungsinya dia untuk penyimpanan berkas-berkas seperti foto atau PDF atau berkas-berkas yang lainnya seperti itu. Itu file server gitu ya. Nah, kemudian eh, DNS ya, DNS server. Nah, itu dia mengubah nama domain, misal Central AI gitu ya, centralai.id. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman mungkin Central AI itu nggak menggunakan DNS server, itu dia alamat link URL-nya itu akan kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi berupa angka-angka gitu. Nah, itu kalau teman-teman mengakses itu kan juga nanti akan kesulitan gitu ya untuk
menghafalnya. Nah, akan lebih mudah ketika teman-teman menghafal domain yang itu mudah dibaca seperti itu. Itu DNS server. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada web server gitu ya. Web server itu melayani hosting sebuah program atau aplikasi yang dapat diakses oleh klien melalui internet maupun internet. Jadi web server ini adalah tempat sebuah aplikasi itu disimpan gitu ya. Jadi agar aplikasi itu teman-teman bisa akses melalui internet gitu ya. Jadi kalau teman-teman simpan aplikasi itu di komputer kalian itu kan juga nanti agak susah untuk diakses banyak orang. Nah, beda lagi kalau kita eh, menyimpannya itu misal di layanan sebuah server gitu ya, server yang itu bisa diakses banyak orang, misal di cloud atau penyedia layanan hosting ya lainnya gitu. Itu yang namanya web server. Kemudian yang terakhir yaitu ada database server. Nah, database server ini seperti namanya gitu ya. Jadi database server ini melayani penyimpanan yang itu menyimpan data-data mungkin seperti data-data tabel itu yang berisi data-data pribadi teman-teman itu biasanya disimpan di database server seperti itu. Nah, kemudian itu untuk jenis-jenis servernya. Nah, kemudian tadi kan kita sempat menyinggung yang namanya komunikasi ya. Jadi antara klien dan server itu butuh komunikasi untuk saling tukar data gitu ya. Jadi klien itu meminta sebuah informasi, nah kemudian diproses oleh server dan server setelah memproses itu mengirim informasinya ke klien lagi, itu butuh yang namanya komunikasi gitu ya. Nah, eee, komunikasi server dan klien ini itu biasanya lewat sebuah protokol gitu ya, atau gampangnya kita apa ya, mungkin kalau komunikasi orang per orang itu kan lewat smartphone gitu ya. Nah itu jadi klien server ini juga mereka butuh yang namanya perantara untuk berkomunikasi. Nah itu namanya protokol, mereka butuh yang namanya protokol. Nah untuk protokol ini itu ada beberapa macam gitu ya, yang itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan server dan klien gitu ya. Dan contohnya kurang lebih ada beberapa ini, ada HTTP, protokol HTTP, FTP, SMTP, POP gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah itu ada ini beberapa macam protokol yang bisa digunakan dan tentunya setiap protokol itu punya eee, rules masing-masing, punya aturan masing-masing, punya tata cara penggunaan masing-masing gitu ya. Nah, karena mungkin kalau kita bahas semuanya itu juga nanti akan terlalu panjang, eee, kita di sini akan bahas yang paling sering digunakan gitu ya, paling sering digunakan yaitu protokol HTTP gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang lagi join tampil lewat lewat laptop gitu ya, mungkin teman-teman akan lihat juga di bagian URL itu akan ada HTTPS gitu ya. Nah itu jadi apa namanya, untuk tampil ini juga menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi antara klien dan server seperti itu. Nah, itu. Kemudian HTTP ini itu terkenal dengan pola request dan respon gitu ya. Jadi rules yang ada di protokol HTTP ini dia menerapkan pola request dan respon gitu ya. Jadi artinya di situ eee, untuk mendapatkan sebuah respon itu mereka harus melakukan permintaan atau request gitu ya. Mungkin kurang lebih ilustrasinya kayak yang slide pertama tadi. Jadi ketika kita pengen dapat sebuah respon, maka klien harus memberikan request gitu ya. Nah seperti itu. Jadi polanya
seperti itu. Nah, kemudian, kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama yaitu ada, request gitu ya. Nah, di request ini, apa sih yang harus, yang isi dari sebuah request itu gitu ya. Kalau mungkin diibaratkan sebuah restoran gitu ya. Kalau request itu kan, istilahnya kayak daftar pesanan kita gitu ya, daftar pesanan kita, mau pesan es teh, mau pesan nasi goreng gitu ya. Nah itu, yang harus ada dalam, daftar pesanan ketika kita ingin, melakukan request ke, sebuah restoran gitu ya. Nah, eee, kurang lebih sama di web server ini gitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan request, kita juga, eee, harus ada isi yang kita sampaikan biar, bagian server itu tahu apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada, yang namanya request line gitu ya. Nah, request line ini berisi apa gitu ya. Request line ini berisikan, metode yang itu, biasanya itu ada metode get, post, put, dan delete. Itu yang apa, yang banyak digunakan gitu ya. Sebenarnya masih banyak, metode-metode yang lain yang bisa digunakan, tapi yang, lebih sering digunakan atau biasanya eee, kalau kita belajar tentang back end tuh, tahu yang namanya, istilah, eee, CRUD ya, create create, read, update, and delete gitu ya. Nah itu, menggunakan keempat, metode ini gitu ya. Ketika kita ingin mengambil data dari, server, kita menggunakan, metode get. Nah ketika kita ingin menambah menambah data atau mengirim data itu menggunakan, metode post. Kemudian ketika kita ingin memperbarui data, kita menggunakan metode put. Dan ketika kita ingin menghapus, kita bisa menggunakan metode, delete gitu ya. Nah kemudian, selanjutnya yaitu pet atau alamat yang diminta gitu ya. Nah kalau misal, mungkin diibaratkan ditampil ini gitu ya, ditampil ini, eee, pet atau alamat yang diminta itu kan, eee, kita ingin melakukan video conference gitu ya. Nah video conference ini itu di apa ya, service ya dari Bisa AI gitu ya. Nah di situ, kita perlu, melakukan request itu. Dalam request line itu menyertakan, pet atau alamat yang diminta gitu ya. Jadi, kalau di sini Bisa AI, menyediakannya di vcon.bisai.id gitu ya. Nah itu pet yang diminta. Kemudian, versi HTTP yang digunakan. Nah ini, untuk lebih detailnya lagi gitu ya. Kemudian, selain request line gitu ya, kita juga membutuhkan, yang namanya header. Nah header ini, tujuannya istilahnya untuk memberikan keterangan lebih rinci gitu ya, tentang informasi yang kita pengen, lampirkan tuh seperti apa sih informasinya gitu ya. Eee, jadi kalau mungkin misalnya kita ibaratkan di sebuah restoran gitu ya, eee, kita harus melampirkan informasi terkait pesanan kita itu mungkin, misal nasi goreng yang itu kita melampirkan, request tuh nasi gorengnya pedes eee, atau sedang atau yang lainnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sebuah backend, itu kita bisa melampirkan header terkait sebuah request tuh, kita menentukan format yang kita lamparkan itu apa gitu ya. Jadi ada beberapa format yang bisa digunakan, mungkin kayak, application, JSON gitu ya atau teks HTML gitu dan, lain sebagainya itu, masih banyak lagi. Kemudian kunci akses itu kayak, mungkin kalau nanti teman-teman belajar lebih lanjut atau teman-teman udah tahu terkait, eee, akses token gitu ya, itu biasanya pakai JWT atau, pakai akses token yang lain gitu, itu, juga dilampirkan di, bagian header gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian, yang terakhir yaitu adalah bagian body gitu ya. Nah, ini adalah, bagian yang opsional gitu ya. Jadi kalau, mungkin teman-teman pengen mengambil data aja itu kan, teman-teman nggak perlu memberikan apa ya, informasi yang sangat rinci gitu kan. Beda lagi kalau teman-teman pengen, mengirim data gitu ya. Nah, mengirim data itu nanti datanya yang taruh di bagian body gitu. Nah, itu. Jadi, ini mengandung data yang dibutuhkan oleh server gitu ya. Jadi ketika teman-teman pengen menambah data atau memperbarui data, itu nanti bisa dimasukkan di dalam body. Nah, bentuknya nanti juga banyak, ada teks, JSON, atau, form data, itu, bisa juga ada banyak banget, buat jenis-jenisnya gitu ya. Nah, body ini tidak wajib dilampirkan, bila server tidak membutuhkan data apapun, jadi opsional seperti itu. Nah, kemudian terkait request dan respon gitu ya, ada yang namanya istilahnya, REST gitu ya, REST Web Service. Nah, REST itu adalah representational state transfer gitu ya. Jadi, REST ini menggunakan pola request respon dalam berinteraksi, yang artinya dalam, REST ini dia memanfaatkan, protokol HTTP gitu. Nah, REST ini sebenarnya adalah salah satu, arsitektur dari sebuah, backend gitu ya. Kalau mungkin teman-teman, pernah dengar yang namanya RESTful API gitu ya. Nah, itu jadi RESTful API itu web service yang menerapkan arsitektur REST gitu ya. Jadi arsitektur REST itu dia menggunakan pola request, respon yang artinya itu dia menggunakan, protokol HTTP dalam, berkomunikasi antara klien dan server gitu ya. Nah, di REST API ini, dia lebih seringnya itu menggunakan, JSON untuk pertukaran datanya gitu ya, atau JavaScript Object Notation gitu ya, sebagai format data baik itu untuk, request ataupun respon. Sebenarnya, selain JSON itu juga ada XML gitu ya, tapi mungkin yang, sekarang eee, lagi banyak digunakan dan juga lebih mudah dan efisien itu adalah, JSON gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian, dalam REST ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah HTTP, methods. Jadi dalam, REST ini kita harus menerapkan HTTP metode yang, benar gitu ya. Jadi, kalau kita pengen membaca data, kita harus menggunakan metode get. Kalau kita ingin menambahkan data, kita harus menggunakan post. Kalau kita ingin mengupdate data gitu ya, kita bisa menggunakan put atau fetch gitu ya. Kalau ingin menghapus, kita bisa, menggunakan, delete gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian, eee yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan REST yaitu adalah kita harus menerapkan HTTP respon kode yang benar gitu ya. Nah, selain kita mengirimkan, data yang diminta oleh klien, kita juga, harus mengirimkan, respon kode yang benar gitu ya. Nah, jadi, eee, ini ada beberapa contoh respon code yang biasa digunakan gitu ya. Nah, ketika, 200 itu untuk permintaan klien berhasil dijalankan oleh server. Nah, gitu-gitu. Mungkin salah satu contohnya penerapannya ketika teman-teman pengen meminta, data itu biasanya nanti diberikan, respon code-nya 200 gitu ya. Nah, kemudian kalau 201 itu created, itu jadi ketika teman-teman, berhasil menambahkan data itu nanti, ketika server udah berhasil menambahkan data, maka server akan mengirim, kode 201 gitu ya.
Kemudian ada 400 untuk bad request ketika server, permintaan klien tuh gagal divalidasi gitu ya. Nah, kemudian 401 unauthorized gitu ya, ketika, teman-teman tuh, ketika klien itu mengakses yang bukan, haknya gitu ya, jadi tidak melalui autentikasi gitu ya. Nah, kemudian, forbidden itu, eee, yang terbatas gitu, jadi teman-teman mengakses, data yang mungkin itu bukan bukan untuk diakses teman-teman, itu biasanya nanti akan dapat peringatan, eee, respon code 403, kemudian not found ketika teman-teman, cari mungkin biasanya halaman halaman, yang itu nggak ada, itu nanti akan diberikan, eee, respon code 404 gitu ya, atau not found. Kemudian 500, atau internal server error ketika itu, server itu, gagal memproses, permintaan dari teman-teman. Nah, itu nanti otomatis, servernya akan memberikan respons code 500 gitu. Nah, mungkin, itu aja untuk apa namanya, untuk sedikit, eee, pengenalan lah terkait backend gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan, eee, mungkin langsung praktek aja ya untuk membuat, backend menggunakan, Python gitu ya. Oke, sebentar agak oke, udah kelihatan ya. Oke, nah di sini, aku udah, bikin salah satu penerapan sederhana ya untuk, backend menggunakan Python gitu ya. Nah, kurang lebih eee, struktur strukturnya kayak ginilah ya. Tapi mungkin, ini juga banyak referensi yang bisa digunakan teman-teman gitu ya. Mungkin, ada project struktur itu yang, eee, yang beda dari ini gitu ya. Itu, nggak apa, jadi yang penting tuh nanti, fungsinya kurang lebih, sama gitu ya. Nah, pertama yang, file inti itu adalah, file app.py. Sebenarnya teman-teman, eee, bebas mau namain apa, mau namain app.py ataupun, server.py gitu ya. Nah, itu bebas nanti, sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, di file app.py ini, itu adalah file utama kita gitu ya. Jadi di sini ada, fungsinya itu untuk, running gitu ya, untuk running, aplikasi atau, web service kita gitu ya. Nah, di app app.py ini, itu dia, di baris pertama ini, dia mengimpor, yang namanya app, itu dari, eee, folder central event gitu ya. Jadi dari folder central event ini ada yang namanya, eee, app gitu ya. Nah, app ini nanti akan di-run di-run, dengan, di port 54321 ini gitu ya. Teman-teman nanti bisa bisa custom lah sesuai keinginan teman-teman mau dibikin, di port berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada, debug sama dengan true gitu ya. Nah, di sini fungsinya adalah, kita mengaktifkan, mode debugging gitu ya. Jadi, ketika ada perubahan itu, dia akan otomatis gitu ya, eee, servernya gitu ya. Nah, itu fungsinya mode debug, dan mode debug ini, bisa membantu kita untuk dalam proses development gitu ya. Nah, tapi, nggak disarankan ketika proses production karena itu nanti akan, memberikan masalah ketika server itu, eee,
ter-restart gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan cari app ini di central event gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di Python itu untuk menandakan sebuah folder itu sebagai modul gitu ya, sebagai modul yang bisa diimport itu dia harus di dalam sebuah folder itu memiliki yang satu file yang namanya itu underscore underscore init terus underscore 2 kali juga .py. Nah itu udah ketentuan dari Python-nya ya. Jadi ketika sebuah folder itu memiliki file ini, itu otomatis dia akan dianggap sebagai modul gitu ya. Modul yang itu bisa diimport gitu. Jadi ketika kita mengimport dari central event, dia otomatis akan membaca file init ini gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman biasanya kalau pakai di JavaScript itu biasanya file standarnya itu kan index.js gitu kan. Nah, kalau teman-teman manggil modul itu otomatis index.js akan yang pertama paling dipanggil paling pertama gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau di Python itu file ini yang akan paling pertama dipanggil. Nah, jadi app itu asalnya dari sini gitu ya. Nah, oke yang pertama, jadi di sini app ini berasalnya dari objek yang kita buat yang di sini gitu ya. Nah, Flash ini dari package Flash yang udah kita install. Kalau teman-teman kemarin juga ikut di webinar yang tentang web development dengan Python kemarin, teman-teman juga udah tahu untuk instalasinya. Jadi kita membutuhkan package Flash gitu ya untuk menjalankan web service kita gitu ya. Nah, itu jadi kita menginisiasi web server kita di dalam variabel app ya nanti diimport dalam app.py dan akan dijalankan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya course gitu ya. Nah, course ini fungsinya buat apa gitu ya? Course ini nanti fungsinya ketika backend ini diakses uh, oleh front end yang itu mungkin di hosting di domain lain gitu ya. Domain lain itu kadang ada yang bermasalah uh, ketika mengakses backend yang di hosting di server lain gitu ya. Nah itu nanti kadang ada yang bermasalah gitu ya terkait perizinan untuk mengakses resource yang dimiliki gitu ya. Nah di sini itu kita istilahnya menggunakan course ini untuk kayak membolehkan dari server lain itu untuk mengakses web service dari server kita gitu ya. Jadi di sini bintang itu istilahnya kita memperbolehkan semua resource yang ada di web service kita ini diakses oleh server dari luar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi juga. Di sini sebenarnya ini opsional aja sih. Jadi ini nanti mungkin aku jelasin lebih lanjut aja nanti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa fungsi yang itu nanti untuk menghandle error gitu ya. Jadi tadi kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya respon code gitu ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang itu dia bakal menghandle ketika permintaan klien itu gagal gitu ya. Jadi di sini ada define error, parameter error, dan bad request dengan kode-kodenya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini kita membuat root root utama kita gitu ya. Jadi mungkin biar lebih jelas aku jalankan aja.
Nah, ini ketika teman-teman kunjungi ke sini, otomatis dia akan memberikan data itu apa yang ada di dalam road home ini gitu ya. Central Event API versi 1 gitu ya, 1.0 seperti itu. Nah, itu untuk informasi awal aja gitu ya. Jadi kita perlu menerapkan informasi awal agar orang itu tahu gitu ya, ini web service apa sih gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya di sini kita juga memberikan error handler gitu ya. Jadi di Flash ini memberikan fungsi bawaan untuk handling error gitu ya. Nah, ini yang pertama ini error handle untuk 404 yang artinya itu ketika kita mengakses halaman yang mengakses resource yang tidak kita sediakan gitu ya. Gitu. Misal di sini tadi kita kita mengakses resource terkait sentral gitu ya. Nah, otomatis dia akan memberikan status code 404 dengan pesan errornya tidak ditemukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada handling error untuk status code 500. Jadi di sini ketika server itu gagal memproses permintaan itu otomatis akan diberikan status code 500 gitu. Gitu. Jadi uh, itu 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 akan disimpan dalam variable app gitu ya, variable app yang kemudian akan dijalankan. Nah, kemudian untuk baris yang terakhir ini dia memanggil istilahnya apa ya, kayak modul gitu ya, modul. Jadi kita membuat routing. Jadi kalau misal kita nanti punya banyak service gitu ya, kita punya banyak API gitu ya. Misal ini kan kalau cuma satu kan mungkin kalau teman-teman jadiin satu file itu kan masih masih terbaca lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya beberapa API, misal di sini ada event, ada user, kita mengelola data user, kita mengelola data admin, itu kan nanti akan terlalu panjang gitu ya, dan itu kurang efisien untuk ketika kita mau debugging atau uh, mau mengembangkan lagi gitu. Nah, jadi kita di sini istilahnya merefactoring gitu ya, merefactoring kode kita menjadi beberapa bagian. Nah, di sini uh, Flash itu memberikan fungsi yang namanya register blueprint gitu ya. Jadi uh, kita bisa membuat sebuah blueprint itu untuk membuat beberapa API yang service API yang kita butuhkan gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini kita hanya membuat satu service aja, service API yaitu event gitu. Jadi kita harus meregister atau mendaftarkan API yang kita buat itu di sini gitu ya. Nah, ini di register dari event gitu ya. Nah, event ini dia memanggilnya dari folder API, kemudian dari event. Nah, dia memanggil variabel event itu gitu. Jadi itu didaftarkan di dalam aplikasi yang kita jalankan. Nah, kemudian di sini ada parameter URL prefix gitu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan uh, parameter tambahan untuk URL-nya gitu ya, URL prefix. Nah, ketika kita pengen mengakses API event ini, kita tinggal menambahkan prefix event gitu ya, prefix event di URL-nya seperti itu. Nah, itu. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian event gitu ya. Jadi sama kayak tadi, kita ketika
ingin menginisiasikan folder itu sebagai modul, kita perlu membuat file init gitu ya. Nah, ini kan kita pengen menjadikan folder API ini sebagai modul gitu ya. Nah, itu kita membuat file ini di dalamnya gitu agar kita bisa mengakses file yang ada di dalamnya. Kemudian di bagian event juga sama, karena kita ingin menganggapnya sebuah modul, kita memberikan file init.py. Nah, file init.py ini sebenarnya nggak harus ada isinya gitu ya, nggak harus ada isinya, tapi yang penting ada aja agar agar folder itu dianggap sebagai modul gitu. Nah, kemudian kita masuk ke API event gitu ya. Nah, di API event ini yang pertama, nah di sini tadi kan kita kan memanggil variabel event gitu ya. Nah, variabel event itu dari objek yang namanya blueprint gitu ya. Blueprint ini istilahnya ketika kita ingin bikin beberapa service itu kita punya blueprint atau template gitu ya, template agar kita bisa mendaftarkan template itu untuk nanti dimasukkan ke aplikasi yang kita bikin gitu ya. Nah, ini blueprint kita beri nama dengan event gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa fungsi yang akan digunakan nanti untuk handling error gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa routing yang kita perlukan di dalam API. Jadi di sini kita akan membuat apa ya, service CRUD atau misalnya kita bisa membuat sebuah event, kemudian membaca atau mengambil data event-event yang sudah dibuat. Kemudian kita juga bisa mengedit event uh, yang sudah ada gitu ya. Kita bisa mengedit informasinya. Kemudian kita juga bisa menghapus event yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita membuat route baru gitu ya. Route baru ini untuk URL-nya untuk standar gitu ya. Jadi kemudian di sini kita menggunakan metode get gitu ya. Nah, metode get ini jadi lebih bagusnya kita untuk mengambil data gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan route event ini untuk mengambil data event-event yang sudah dibuat gitu ya. Nah, cross origin ini itu memberikan akses ketika kita tadi mungkin dari server lain pengen akses API event ini dari server kita gitu. Itu akan diperbolehkan seperti itu. Kemudian di sini dev event ini dia yang akan menghandle ketika nanti klien itu uh, mengakses root event ini gitu ya. Nah, dia akan memberikan respon itu statusnya sukses gitu ya, dan datanya itu dari events underscore data. Nah, event underscore data ini apa gitu ya? Ini event underscore data ini adalah sebuah variabel yang itu diimport dari service.memory. Nah, di sini karena kita belum menggunakan integrasi dengan database gitu ya. Jadi kita menyimpan seluruh data kita itu di dalam uh, di dalam sebuah list gitu ya. Di dalam sebuah list kita simpan di sini. Nah, itu untuk penyimpanan sementara aja gitu ya. Nanti ketika servernya di restart itu otomatis akan hilang gitu ya. Nah, seperti itu. Kita mengambil dan menyimpan datanya itu di service di file memori ini gitu ya, di variable data.
seperti itu. Kemudian, lanjut, nah di sini, ketika kita pengen mengambil data itu, dia akan mengambil seluruh data yang disimpan di dalam events underscore data gitu ya. Nah kemudian, jangan lupa juga memberikan, status code gitu ya. Nah jadi, di fungsi make response ini dia, yang pertama itu, eee, membutuhkan parameter data yang akan di dikirim melalui responnya gitu ya. Nah kemudian, dia memerlukan, status code yang kita tentukan gitu ya, seperti itu. Nah kemudian, dia akan mengembalikan, respon sesuai yang, eee, diminta gitu ya, seperti itu. Nah kemudian, di sini selanjutnya ada route post gitu ya, dengan metode post. Root event dengan metode post. Nah, metode post ini, tadi kalau sesuai dengan, PPT yang sudah kita lihat tadi ya, jadi post ini adalah untuk menambahkan data gitu ya. Nah, cross origin ini, untuk hak akses gitu ya. Kemudian di sini kita mempunyai, fungsi add event gitu ya, add event. Nah, kemudian di dalam fungsi add event ini dia menghandle ketika, ada yang mengakses, root event dengan metode post gitu ya. Nah, di sini dia ada variable request body. Nah, di request body ini dia menyimpan, dari hasil request gitu ya, request JSON gitu ya. Nah, jadi karena di sini kita menggunakan, arsitektur REST gitu ya, jadi kita akan menggunakan, JSON untuk pertukaran datanya gitu ya. Untuk pertukaran data. Nah, di sini untuk mengambil hasil hasil request dari, klien itu, menggunakan, request ini kemudian, kita akan mengambil, request yang dalam bentuk JSON gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini eee, ada di sini fungsinya untuk memastikan bahwa, request kita itu sesuai yang diinginkan oleh server gitu ya. Request yang diberikan klien itu, sesuai yang diinginkan klien. Jadi klien di sini ketika ingin membuat sebuah event, itu harus memiliki judul, kemudian, deskripsi, kemudian narasumber, kemudian tanggal, waktu, dan platform yang digunakan. Nah, itu data yang harus dikirimkan oleh klien ketika mereka, pengen, membuat sebuah event gitu ya. Nah, di sini, dilakukan perulangan dari nilai yang harus dimiliki oleh request gitu ya. Nah, di sini dicek satu persatu eee, ketika apa namanya, data terkait judul ini ada di request body itu, eee, dia akan lanjut, ketika, tidak ada dia maka, akan mengembalikan parameter error. Jadi, dia akan memberikan, menghandle itu, menghandle error gitu ya, karena parameternya, ada yang belum, terpenuhi gitu ya. Nah, di sini memberikan, eee pesan missing, misal di sini yang belum ada itu, data deskripsi. Jadi dia akan mengisi, missing deskripsi in request body. Jadi, data deskripsi itu belum ada di request body gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau udah terlewati semua, otomatis kan dia, data yang harus, di dikirim oleh klien itu berarti udah lengkap semua. Ini, lewat validasi, pengecekan gitu ya, gitu. Nah, ketika lewat semua, jadi di sini kita menambahkan ID gitu ya. Nah, ketika kita, membuat sebuah data itu kalau bisa kita, eee, memberikan ID ya. Jadi untuk identitas, keunikan sebuah data itu kita, harus memberikan
sebuah ID gitu ya untuk kemudahannya nanti. Nah, di sini kita menambahkan data ID di dalam dictionary request body, karena di sini bentuknya itu dictionary gitu ya. Jadi kalau dalam Python menambahkan data dalam dictionary itu seperti ini kurang lebih. Nah, itu kita tambahkan dengan ID unik yang diambil dari package UUID gitu ya. Jadi di Python ada package yang namanya UUID, itu diimport di sini gitu ya. Kemudian digunakan. Nah, uh, di modul ini itu dia akan membuat apa ya, kombinasi antara huruf dan angka yang unik, yang itu nanti bisa menjadi sebuah ID gitu ya. Jadi biar lebih mudah, nggak manual gitu ya untuk membuat ID yang sifatnya unik, yang berbeda satu sama yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah berhasil ini, dia akan menambahkan request body itu dalam data yang kita miliki, dalam memori yang kita miliki ini. Seperti itu. Dengan fungsi append. Jadi karena di sini datanya itu dalam bentuknya list ya, itu kita memberikan fungsi append untuk menambahkan data itu ke dalam list. Nah, kemudian ketika berhasil, dia akan memberikan respon statusnya sukses, sukses. Kemudian message-nya itu event berhasil ditambahkan, dan juga jangan lupa diberikan respon code 201 itu untuk ketika kita berhasil menambahkan data gitu ya. Nah, kemudian di sini dikembalikan responnya gitu. Seperti itu. Itu untuk yang API yang kedua gitu ya. API yang kedua untuk menambahkan event. Nah, kemudian di API yang ketiga ini itu fungsinya kita akan membuat API yang bisa mengedit data event yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Nah, di sini dia membutuhkan parameter yang itu disisipkan dalam URL-nya nanti gitu ya. URL nanti. Nah, kemudian di sini di API ini menggunakan metode put gitu ya. Menggunakan metode put sesuai dengan ketentuan REST API gitu ya. Ketika kita ingin mengedit itu menggunakan metode put gitu ya. Nah, kemudian di dalam fungsi edit event ini kita menerima parameter yang sumbernya dari URL yang diberikan. Kemudian di sini sama kita menerima body request, karena edit ini membutuhkan data yang mungkin kita mau mengedit data apa gitu kan, juga perlu menyisipkan gitu ya untuk kliennya gitu. Nah, di sini mereka diambil dari hasil request yang dalam bentuk JSON gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke baris selanjutnya, yaitu di sini fungsinya adalah mengecek request yang diberikan itu ada datanya nggak sih gitu ya. Nah, kalau nggak ada datanya kan juga ngapain di prosesnya dilanjutkan gitu ya. Jadi misal di request JSON ini harusnya kan minimal ada satu data yang dirubah, misal judul yang dirubah atau tanggalnya yang dirubah gitu ya. Nah, kalau nggak ada data sama sekali, dia bakal di-handle di sini gitu ya. Jadi dia tidak akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya untuk efisiensi seperti itu. Nah, kemudian di fungsi selanjutnya yaitu tujuannya untuk
untuk mengecek apakah data event itu sudah ada belum di data data yang kita miliki gitu ya. Menurut dari ID-nya gitu ya. Jadi kita mengecek dari ID-nya. Jadi kita di sini memerlukan ID event yang kita akan edit gitu ya. Jadi kalau nanti nggak ada, dia bakal di apa di-handle di sini, data event tidak ditemukan. Nah, kalau ada nanti otomatis dia akan lanjut ke step selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada kondisional. Ketika judul itu ada di body request, otomatis dia akan mengganti judulnya sesuai dengan request yang diberikan, kemudian deskripsi juga, narasumber kalau ada, kemudian waktu juga kalau ada, nanti akan di-handle di sini, kemudian platform juga gitu ya. Nah, kemudian setelah berhasil menghandle menghandle apa perubahannya gitu ya. Nah, itu jangan lupa memberikan respon kembali ke kliennya gitu ya, agar mereka tahu proses yang mereka inginkan tuh udah berhasil belum sih gitu ya. Nah, di sini kita memberikan status sukses, kemudian pesannya itu event berhasil diubah gitu ya. Nah, dengan status code 200 berarti proses itu berhasil dilakukan gitu ya. Nah, kemudian di sini dikembalikan untuk dikirimkan ke klien seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu eh, di sini fungsinya API-nya untuk menghapus event yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita memerlukan ID event karena dengan ID event ini kita bisa mengenali event yang sudah ada di data kita gitu ya. Itu. Nah, di sini kita menggunakan metode delete sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, kemudian di API ini kita ada fungsi delete event. Dia mengambil parameter ID event untuk nanti digunakan. Nah, kemudian di sini fungsinya sama. Jadi di sini fungsinya untuk mencari di dalam memori kita ini apakah ada data dengan ID yang kita cari gitu ya. Nah, kalau ada nanti bisa lanjut. Nah, selanjutnya di sini kalau ada nanti akan dia akan menghapus. Nah, di sini ada fungsi pop. Pop ini fungsinya untuk menghapus data dari list gitu ya. Nah, karena data yang kita miliki untuk menyimpan data event itu adalah berupa list, kita menghapusnya dengan fungsi pop gitu ya. Nah, ini dia eh, indeks variable event ini menampung indeks yang dia terdaftar di sini. Jadi ketika dia ditemukan ID-nya, dia akan uh, menampung indeks yang uh, event yang kita cari gitu ya. Nah, nanti indeks itu akan digunakan untuk menghapus data dari event data yang kita miliki. Nah, kemudian yang terakhir kita berikan respon gitu ya. Respon dengan status dan message yang sesuai, kemudian juga status code yang sesuai, yaitu ketika berhasil menghandle maka diberikan status code 200 gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk penjelasan kodenya gitu ya. Jadi ini baru sederhana aja, hanya proses CRUD dasar gitu ya untuk mengelola. Jadi kita membuat sebuah service untuk mengelola event gitu ya, event taruhlah event webinar gitu ya, event webinar uh, Sentral AI gitu ya. Nah, itu dia bisa menambahkan event, kemudian dia bisa apa ya, membaca data event, event apa aja yang udah pernah dibuat, kemudian bisa mengedit, kemudian juga bisa menghapus gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk API yang telah dibuat. Nah, kemudian untuk mengetes. Nah, untuk mengetes apakah sudah berjalan atau belum,
service yang kita buat. Nah, kalau kita ngetesnya cuma di sini kan eh, di browser kan kita hanya bisa menggunakan eh, apa ya? Menggunakan URL aja ya untuk mengaksesnya gitu ya. Misal eh, kita cari API events gitu ya. Nah, di sini dia akan mengembalikan eh, yang API event yang metodenya itu get, karena di sini dia browser secara defaultnya itu eh, dia menggunakan metode get untuk meng, apa ya, meminta request ke server gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk pengujiannya biar lebih mudah kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Postman gitu ya. Oke. Nah, ini aku udah siapin beberapa gitu ya untuk kita coba request gitu ya. Kita coba request mungkin biar mudahnya. Oke, biar mudah seperti ini. Nah, pertama kita akan coba menambahkan event gitu ya. Nah, di sini menggunakan endpoint atau URL ini gitu ya. API event, kemudian kita menggunakan metode post sesuai yang ada di kode tadi gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita juga harus memberikan body gitu ya. Yang tipe bodinya itu kita menggunakan JSON. Jadi di sini banyak banget pilihannya. Ada tipenya teks, ada JavaScript, JSON, HTML atau XML. Nah, kita karena di sini kita sudah menentukan kita menggunakan JSON, kita akan menggunakan JSON gitu ya. Nah, di sini sudah ada data-data yang akan kita kirimkan melalui request ke server gitu ya. Di sini kita ingin membuat event yang namanya judulnya backend dengan Python, kemudian deskripsinya sebagai berikut, narasumber, tanggal, waktu, dan platformnya. Nah, setelah terisi semua, kita akan coba kirim ke servernya untuk request gitu ya. Nah, kita kirim. Nah, dia di sini akan menghandle gitu ya, menghandle dari endpoint event itu dengan metode post gitu ya. Nah, di sini otomatis dia akan memberikan respon. Nah, kalau berhasil dia akan memberikan respon uh, status sukses, message event berhasil ditambahkan. Kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa dia menerima respon bahwa status code 201 atau created atau berhasil dibuat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti untuk fungsi service membuat event itu sudah berhasil gitu ya. Sudah berhasil menangani request yang diminta. Nah, kemudian biar lebih yakin kita akan cek apakah data yang ditambahkan itu sudah tercatat di data gitu ya, di database, dalam hal ini di memori sementara kita gitu ya. Nah, kita akan menggunakan sama URL-nya sama, jadi masih event karena ini masih terkait API event. Jadi kita hanya membedakan fungsinya itu menggunakan metodenya gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengambil atau membaca data terkait event itu menggunakan metode get. Nah, di sini karena metode get kita tadi tidak membutuhkan body, jadi tidak perlu melampirkan body gitu ya. Tidak perlu melampirkan.
Nah, kemudian langsung send aja gitu ya. Send. Nah, di sini dia menghandle method get untuk event gitu ya. Nah, di sini dia akan mengembalikan uh, responnya. Jadi status sukses, kemudian data. Nah, di sini berarti kita sudah tadi sudah berhasil menambahkan datanya gitu ya. Menambahkan datanya sudah tersimpan di memori sementara gitu ya. Ini sesuai yang tadi kita tambahkan. Ini juga sudah ditambahkan ID gitu ya. ID kemudian statusnya di sini 200, berarti servernya berhasil menghandle permintaan kliennya gitu ya. Kliennya dalam hal ini berarti postman-nya ini gitu ya. Nah, kemudian coba kita berikan ketika misal kita kan data platform gitu ya. Nggak berikan data platform. Kita coba kirim lagi dalam proses request itu dia ada kurang satu data yaitu platform. Nah, dia di sini akan memberikan uh, pesan atau deskripsi errornya itu missing platform in request body. Request yang dikirim dari klien itu sesuai apa yang diminta dari servernya. Gitu. Nah, kemudian kita agak loading ya. Ini masih tambah nggak untuk chargerku? Sih Kak. Ini udah Iya enggak. benar-benar. Ini udah tamat belum? Kalau di aku belum. Belum ya? Oke. Udah belum? Nah, udah. Udah Kak. Oke. Sinyalnya agak jelek mungkin. Oke, lanjut. eh Kita akan mengetes ketika mengedit event yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi kita memerlukan eh gitu ya. Jadi kita ingin mengedit data yang sudah kita miliki. Wah, cek-cek suaraku kedengaran nggak? Sorry, sorry. Tadi kayak sempat hilang Kak. Oh iya ya, screen ulang. Ya udah kelihatan ya. Belum. Cek. Masih putih. Yang belum kelihatan. Wah, cek cek udah kedengaran lagi belum? Udah Kak. Share screen juga udah kelihatan. Oke. Oke, maaf maaf tadi
agak terkendala sinyal. Oke, lanjut. Jadi tadi kita akan melanjutkan untuk mengetes service kita ketika kita ingin mengedit data event gitu ya. Jadi di sini sudah menyiapkan URL event karena di sini kita tadi membutuhkan parameter ID-nya gitu ya. Jadi kita kopas ID event yang sudah terdaftar tadi di sini gitu ya. Nah, kita kopas aja. Kemudian ketika kita ingin mengedit, kita kan juga membutuhkan data apa yang pengen kita edit ya. Nah, misal data yang pengen kita edit itu adalah judul dan platformnya gitu ya. Nah, di sini kita rubah dengan kurang lebih seperti ini gitu ya. Untuk judulnya dan platformnya menggunakan Zoom Meeting. Nah, kemudian kita coba mulai kirim request-nya gitu ya. Kirim request-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi kliennya menerima respon event berhasil diubah dengan status code 200. Berarti di sini sudah berhasil diubah. Nah, kemudian kita coba tag lagi di datanya apakah sudah berubah gitu ya. Nah, di datanya di sini sudah berubah untuk judulnya sesuai yang tadi. Kemudian untuk platformnya juga sudah berubah menjadi Zoom Meeting gitu ya. Nah, berarti untuk API service edit event kita udah berhasil. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengecek ketika kita ingin menghapus sebuah event gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan parameter ID event yang ingin kita hapus. Nah, di sini kita akan lampirkan ID yang tadi. Nah, kita akan langsung aja karena di sini hanya dibutuhkan parameter aja gitu ya. Oke, kita langsung send. Nah, di sini menerima respon event berhasil dihapus. Dan status code-nya 200. Berarti server sudah berhasil menangani permintaan, yaitu menghapus event. Nah, untuk memastikan kita coba cek uh, di datanya gitu ya. Kita coba ambil datanya lagi. Nah, di sini datanya sudah kosong. Jadi sudah berhasil kita menghapus data event gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pengecekan apakah API service kita uh, sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, itu untuk pengecekannya. Nah, mungkin itu aja untuk praktek kita kali ini. Jadi kita di sini sudah berhasil membuat sebuah service untuk mengelola event gitu ya, untuk CRUD event atau menambah, me mengupdate atau melihat dan juga menghapus event gitu ya. Seperti itu, kita sudah berhasil membuat backend service sederhana menggunakan Python seperti itu. Nah, teman-teman bisa kembangkan lagi nanti untuk membuat service yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Itu aja mungkin untuk materi dari aku. Mungkin dilanjut sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dipandu oleh moderator. Oke, makasih Kak Gazi atas materinya terkait backend development. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya ke Kak Gazi terkait materi yang tadi, bisa aktifin mikrofon atau bisa tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita ada
jelasin 2 pertanyaan kali ya untuk mengalami. Ini Kak ada yang mau nanya. Dari Saksono Bayu, Kak mau tanya apakah di data science perlu untuk menguasai back-end? Oke. Oke, pertanyaan bagus ya untuk data science apakah perlu menguasai backend? Kalau menurutku ya, menurut aku pribadi, ketika teman-teman mungkin pengen fokusnya ke data science itu eh, nggak 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 terlalu urgent sih ketika teman-teman harus menguasai backend. Tapi kalau eh, menurut juga istilahnya mungkin teman-teman juga perlu yang namanya menguasai dasar-dasarnya aja gitu ya. Karena kan teman-teman di dunia industri itu juga eh, perlu berkolaborasi gitu ya. Nah, antara antara data scientist dan juga back end developer itu biasanya juga apa ya, terkait erat lah gitu ya. Karena kan nanti ketika teman-teman membuat sebuah model itu kan biasanya untuk di bisa dikonsumsi oleh user itu kan juga perlu diproses di bagian back end gitu ya. Nah, itu teman-teman juga mungkin perlulah untuk mengetahui dasar-dasarnya agar teman-teman tuh juga nggak kesulitan kalau berkomunikasi dengan para back end developer gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman apa ya, mungkin masih bingung mau mau di data scientist atau mau di mana, mungkin teman-teman juga bisa coba barangkali di back end ini teman-teman bisa lebih nyaman, lebih enjoy gitu ya. Teman-teman bisa coba aja gitu ya. Jadi nggak ada batasan eh, teman-teman tuh harus belajar ini aja gitu ya. Jadi teman-teman bebas mau belajar apapun karena eh, di dunia industri itu juga sedinamis itu gitu ya. Jadi eh, teman-teman sekarang lagi belajar data scientist tapi tiba-tiba eh, nanti akan ditempatkan di bagian back end dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga perlu memperluas pengetahuan juga gitu. Ya minimal minimal adalah pengetahuan dasar terkait back end gitu untuk mempermudah komunikasi kita uh, dengan orang yang punya role tersebut gitu. Seperti itu. Oke, thank you Kak Gazi jawabannya. Mungkin dari Kak Saksono Bayu ada tanggapan lagi? Oke, udah jelas kayaknya Kak. Thank you Kak Gazi katanya. Oh ya Kak, ini aku nggak tanya ini nggak sih Kak? Tapi ini sebenarnya pertanyaan pribadi aku sih. Kalau Iya, misalkan apa? kadang kan web Central AI itu nggak bisa diakses ya Kak. Apalagi waktu aku zaman-zamannya disuruh buat itu kadang webnya nggak bisa keakses. Itu tuh yang benerin tuh bagian back end atau bagian apa? Hmm. Oke, kalau itu biasanya itu di bagian apa namanya? Di bagian cloud-nya sih. Karena kalau secara Hmm. back end itu sebenarnya udah jadi servisnya, tapi biasanya itu yang di maintenance itu di bagian cloud-nya. Jadi kita punya tadi kan kalau aku eh, bikin service untuk event itu di komputerku kan. Nah, untuk Hmm. diakses banyak orang itu kan kita perlu istilahnya hosting lah, menyimpan menyimpan service itu di tempat di server yang bisa diakses. Nah, itu salah satu yang digunakan itu adalah cloud service gitu ya. Nah, jadi Hmm. semua service sentral AI itu ditaruh di situ. Nah, ketika cloud-nya itu sedang di maintenance dan mungkin perlu apa ya, pembaruan atau yang lainnya itu kan juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi mungkin di restart dulu apa namanya servisnya itu. Jadi mungkin teman-teman kalau uh, pernah ngalamin mungkin udah pernah ngajuin
event webinar di web center AI tapi kok hilang lagi. Itu biasanya uh, kasusnya kayak gitu. Jadi mungkin webnya ke Hmm. restart atau apa gitu. Karena di sini mungkin web centralnya juga masih dalam proses pengembangan juga gitu. Jadi masih banyak perubahan seperti itu. Oh gitu, oke oke Kak. Oke. Hmm, mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Gazi untuk sesi Q&A malam hari. Oke nih Kak, kayaknya dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi Kak. Terima kasih sekali buat Kak Gazi udah bawain materi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ikut berpartisipasi di webinar pada malam hari ini. Untuk menutup webinar pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk teman-teman bisa aktifin kameranya teman-teman ya. Akan kita tunggu sampai 2 menit lagi kali ya. Saya mengingatkan juga teman-teman untuk mengisi link absensi di kolom chat sebagai buktikan teman-teman ya. Oke nih kayaknya udah masih ada. Oke. Oke nih kayaknya udah nggak ada lagi yang on cam. Jelas aku dokumentasiin ya teman-teman ya. Ditahan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi aku ucapin buat Kak Gazi dan juga buat teman-teman yang udah hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu webinar pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa